Ketua Panitia Pelaksana Program Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar SMA Negeri 1 Langgudu oleh Bapak Muhammad Alaudin Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Langgudu, Bapak Muhammad Yanis PDMPD. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 1 Langgudu, Bapak Dr. Andus Tajebalna. Yang terhormat Sekretaris Komite SMA Negeri 1 Langgudu, Bapak Mutalib PDMPD. Yang terhormat Bapak Wakasek, singkatnya Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada kesempatan ini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan latihan dasar kepemimpinan peserta didik atau siswa tahun 2024. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beliau dalam catatan sejarah dunia merupakan pemimpin yang paling besar pengaruhnya. Semoga beliau dapat kita contohi, dapat kita teladani, kemudian semoga saja bisa melekat dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan SMA Negeri 1 Langgudu yang senantiasa mendukung penuh kegiatan-kegiatan kesiswaan. Itu tentunya dalam rangka berupaya untuk melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas untuk bangsa dan negara ke depannya. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman kepanitiaan, kemudian adik-adik kelas 3 yang tergabung dalam kepanitiaan. Kemudian yang ketiga, terima kasih kami kepada pemateri yang akan mengisi kegiatan LPKP ini selama beberapa hari ke depan. Semoga saja pematerinya nanti tidak ada hambatan dan halangan sampai akhir kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini merupakan kegiatan yang dimana untuk membekali siswa dalam hal untuk memimpin sebuah organisasi. Dalam sekup kecil kita di organisasi kurikuler kita OSIS, kemudian ekstrakurikuler kita ada yang lainnya, Sispala misalnya, Pramuka dan lain sebagainya. Harapannya setelah peserta LTK ini mengikuti kegiatan ini dalam berorganisasi bisa meningkatkan kualitasnya. Kemudian untuk waktu kegiatan ini akan berlangsung selama 3 malam 4 hari. 3 malam 3 harinya untuk penerimaan materinya, kemudian 1 harinya untuk check out. Nah, kemudian peserta awalnya ditargetkan itu sebanyak 50 orang. Pada check out-nya itu terdaftar sebanyak 56. Namun setelah check in, hanya yang valid yang mengikuti kegiatan ini itu ada sebanyak 24 orang. Dan selamat kepada 24 orang ini. Kalian adalah orang-orang pilihan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya memang kita memiliki target untuk menjadi pesertanya.
Kemudian berikutnya nanti selama 3 hari 3 malam ke depan, peserta mereka nantinya akan menerima materi-materi tentunya dari orang-orang hebat. Materinya pemateri hebat. Semoga saja nanti pemateri hebat itu bisa menularkan kehebatannya kepada peserta LDK ini, dan semoga tertular juga kepada pesertanya. Mudah-mudahan untuk kegiatan ini untuk beberapa hari ke depan bisa berjalan lancar dan sukses. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Alauddin Sarjana Pendidikan, kami haturkan banyak terima kasih. The next agenda is speeches. The first speech by the headmaster of Senior High School Walnangkudu to Mr. Muhammad Yani, the MPD. The time is yours. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Langgudu kepada Bapak Muhammad Yani, Magister Pendidikan. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat bergabung dalam ruangan yang sederhana ini guna mengikuti kegiatan latihan dasar pimpinan pelajar LDKP OSIS SMA Negeri 1 Langgudu angkatan kedua. Mudah-mudahan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi modal dasar bagi kita di dalam bergerak untuk memajukan diri kita, memajukan sekolah kita, memajukan bangsa dan negara kita. Tentu kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini sebagai tonggak dasar bagi anak-anakku sekalian untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kita yang duduk di depan ini tidak pernah terpikirkan untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi ketua komite, untuk menjadi pengawas, untuk menjadi wakasek dan seterusnya. Kami seperti ini karena digodok juga seperti ini pada saat kami menjadi pelajar, menjadi mahasiswa. Tentu nanti anak-anakku sekalian akan merasakan bagaimana hasil dari kerja kalian pada saat ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mencerdaskan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keislaman. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ini adik-adik, seandainya tidak dijalankan dakwah pada saat itu dan ditegakkan Islam ini, mungkin anak-anak yang perempuan ini ya tidak banyak seperti ini. Karena perempuan itu menjadi sumber fitnah pada zaman jahiliyah, sehingga perempuan itu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Tetapi karena perjuangan dakwah dari Rasulullah SAW, kita dapat menikmati bagaimana indahnya hidup bersama, bagaimana indahnya kita menjadi seorang yang berilmu dan beriman. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk menjadikan beliau sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Tentu dengan kegiatan LDKP juga ini menjadi dasar juga bagi kita untuk bagaimana meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta Sekretaris Komite SMA Negeri 1 Langgudu, di Bapak Haji Tejo dan Pak Artelo, ini merupakan semangat bagi kita di dalam membangun SMA Negeri 1 Langgudu.
Maka di setiap kegiatan apapun beliau berdua ini tetap kita hadirkan untuk paling tidak memberikan semangat dan spirit bagi kita di dalam melangkahkan kaki untuk terus berjuang dan membangun sekolah yang kita cinta ini. Yang saya hormati Wakasek Siswaan, Ketua Komite, seluruh Dewan Guru, pembina OSIS, pembina Sispala, pembina Pramuka dan seluruhnya pada sore hari ini, pada pagi hari ini hadir semuanya. Kemudian pembina English Club atau Study Club English juga hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, baik dari panitia maupun dari peserta kegiatan LDKP yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Tejo dan Bapak Mutalib yang kami hormati, kegiatan ini sebenarnya kita laksanakan pada tahun 2023. Tetapi karena banyak program yang kami jalankan sehingga kegiatan LDKP ini tertunda, sehingga dapat dilaksanakan pada hari ini sampai hari Ahad pagi. Kegiatan LDKP kedua ini merupakan LDKP yang taraf kegiatannya tingkat nasional. Karena pemateri yang akan kami undang ini adalah materi-materi tingkat nasional, minimal yang bertitel magister. Jadi kami memang memanfaatkan kegiatan ini untuk bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang memiliki integritas, cerdas dan profesional. Kalau 3 hal ini Anda pegang, anak-anakku sekalian dapatkan, insya Allah Anda akan berada dimanapun, tidak pernah diragukan oleh siapapun. Anda akan menjadi magnet bagi teman-teman yang lain dimanapun Anda berada. Kalau ketiga unsur ini Anda pegang, Anda dapatkan pada kegiatan ini. Sangat rugilah bagi anak teman-temannya yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Level kegiatan ini hampir sama dengan level kegiatan teman-teman kita di tingkat magister, bukan tingkat strata 1 atau sarjana. Desain kegiatan ini memang sudah menjadi desain yang paten bagi kita di SMA Negeri 1 Tulanggu untuk dilaksanakan setiap tahun. Karena LDKP ini adalah menjadi modal dasar bagi anak-anak sekalian untuk menyebar ke seluruh organisasi yang ada di sekolah ini. Nanti anak-anak yang akan dilahirkan dari kegiatan LDKP ini nanti akan memimpin organisasi-organisasi yang ada di sekolah kita ini, termasuk di Sispala, di Pramuka dan seterusnya. Karena loyalitas dan kemampuan berpikir anak-anak sekalian akan dibangun, akan dibangkitkan di dalam kegiatan ini. Nanti Anda akan lihat sendiri bagaimana nikmatnya kegiatan ini. Seakan-akan kegiatan ini tidak mau dilaksanakan, mau ditambah lagi waktunya. Karena Anda akan berinteraksi dengan orang-orang yang profesional, orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam mengelola forum, mengelola organisasi dan seterusnya. Dan kegiatan ini juga kami undang ada calon doktor 2 orang, alumni SMA Negeri 1 Tulanggudu. Dan nanti kita akan mengundang juga Zoom meeting dengan yang sudah doktor dari alumni SMA 1 Tulanggudu juga yang ada di Semarang. Insya Allah kalau misalnya Pak Ibu Siswo tidak sempat untuk membawakan materi pada saat kegiatan ini nanti. Jadi kami sudah menawarkan juga sama kepala dinas dan beliau sudah mengiyakan untuk mengikuti kegiatan untuk membawa materi di kegiatan ini. Pak Dr. Adi Furkan. Tinggal kita menunggu informasi besok. Katanya kalau misalnya besok tidak jadi diundang ke Jakarta, insya Allah dia akan bawa materi di kegiatan ini. Jadi Pak Adi Furkan adalah orang yang berpengaruh di tingkat nasional, urutan ke-8 tokoh publik untuk saat ini. Beliau ini luar biasa, telah mencetuskan program di dunia pendidikan khususnya di Indonesia ini diakui secara nasional, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk STEM itu sudah menjadi kegiatan nasional yang akan dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu saya minta kepada anak sekalian seperti yang disampaikan oleh Ibu fasilitator tadi bahwa
jangan takut untuk mengkritik pemateri nanti itu. Kapan kalian tidak mengkritik, maka ilmu yang mereka miliki tidak akan pernah terbongkar. Nanti kalau anak-anak semua ini mampu mengkritik, mampu menggugah pemikiran-pemikiran mereka, mampu membongkar pemikiran-pemikiran mereka, ilmu pengetahuan mereka, insya Allah Anda akan mendapatkan semua apa yang Anda inginkan. Kemudian Bapak Komite dan Sekretaris Komite juga ingin saya sampaikan bahwa di antara mereka ini ada yang dari alumni Pare, Pak, belajar bahasa Inggris di Pare kemarin. Ini bahasa Inggris mereka ini waktu video ini kamus bagi untuk ini langsung kosong. Jadi langsung mereka keluarkan karena memang sebelum mereka berangkat ke Pare sudah dibina khusus oleh pembina ya kurang lebih 6 bulan sebelum berangkat, sehingga mereka sampai di sana jadi tinggal komunikasi bahasa Inggris itu lancar. Dan kemarin Badroh tidak sempat pegawai TU yang diamanahkan untuk membahas undangan khusus untuk itu. Waktu Nevan Ayu Haji di malam minggu itu kami betul-betul bernostalgia dengan penampilan anak kami yang daripada ini luar biasa. Inilah yang menjadi program utama kita. Di bulan Juni ini nanti kita akan menggelontorkan biaya banyak untuk keberangkatan anak-anak kami yang akan berangkat ke Pare ya kurang lebih berdasarkan laporan dari pembina ini minimal 30 orang katanya yang akan berangkat. Nah, ini menjadi standar kita di dalam melangkah memajukan sekolah kita ini. Sampai kemarin maka sempat diwawancarai sama Ibu KCD setelah menonton video secara langsung yang kita tampilkan pada malam minggu itu. Beliau mempertanyakan anggaran dan seterusnya. Maka katakan bahwa anggaran yang dilaksanakan untuk kegiatan studi pembelajaran bahasa Inggris atau liburan di Pare itu adalah anggaran murni dari orang tua dan murid. Jadi maka katakan begitu, beliau mengatakan itu luar biasa kemampuan dan motivasi dan semangat dari orang tua dan murid. Dan ini menjadi contoh bagi teman-teman yang sekolah di Kabupaten Biman, Kota Biman. Insya Allah nanti akan ada sekolah yang akan melakukan studi tiru di sekolah kita terkait dengan pengembangan bahasa Inggris. Untuk itu anak-anak sekalian ya bersiap-siaplah untuk berinteraksi dengan mereka di dalam menunjukkan sejauh mana kemampuan kita di dalam bahasa Inggris dan aktivitas kita di dalam mempelajari bahasa Inggris. Sebagai penutup dari pengantar ini, maka mengucapkan terima kasih banyak atas hadirnya itu berdua di dalam menemani dan mendorong kami di dalam berjuang untuk memajukan sekolah ini. Karena tiwara dan pelayan ini memajukan sekolah kita ini kalau bukan kita. Menurut siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jadi raihlah prestasi, raihlah ilmu pengetahuan. Di LDKP ini adalah kunci bagi anak-anak besar untuk membuka wawasan, membuka pemikiran-pemikiran yang positif, kemudian bagaimana komunikasi dan interaksi kalian dengan teman-teman yang lain juga itu akan dinilai oleh materi maupun fasilitator. Itu saja mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan tetap berlanjut. Kegiatan ini sempat satu kali pada saat mantan minggat dari sekolah ini. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan 2 tahun. Ini di tahun ketiga, makanya kita istilahkan ini LDKP 2. LDKP 1-nya tahun berapa itu? 2010 ya? 2000 berapa itu? Jadi pas itu pada saat itu kalau sekolah otomatis lah. Jadi maka sudah jadi guru, kemudian menemani terus teman-teman yang melaksanakan kegiatan di sini sampai selesai kegiatan. Jadi karena tidak setuju sama beliau lainnya, maka jadi imbas dari kegiatan itu karena program itu yang juga yang ada yang rencanakan bersama teman-teman panitia. Jadi yang paling terakhir terima kasih banyak pada panitia yang sudah bekerja keras, kemudian anak sekalian yang hadir pada hari ini sebagai peserta. Mudah-mudahan kebersamaan kalian dan kehadiran kalian ini menjadi manfaat bagi sekolah kita ini, terutama di dalam menggerakkan adik-adiknya yang SMP untuk bergabung di sekolah kita yang berkualitas ini. Rugi kalau mereka
terjun atau ke sekolah lain kalau ingin maju seperti kita, gitu ya. Jadi maksudnya kita menarik mereka itu supaya mereka juga merasakan bagaimana kualitas yang Anda rasakan ini menjadi apa juga yang akan dirasakan nantinya nanti untuk masuk ke sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Yani, Magister Pendidikan, kami haturkan banyak terima kasih. The second speech by the committee chairman and open officially the event of the student basic leadership training of Senior High School Wanlanggudu to the Mr. Dr. Agus Haji Tajapana. The time is yours. Sambutan kedua oleh Ketua Komite SMA Negeri 1 Langgudu sekaligus membuka secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan pelajar OSIS SMA Negeri 1 Langgudu kepada Bapak Dr. Andos Haji Tajapana. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Langgudu yang saya hormati, Bapak dan guru yang sempat hadir pada acara pembukaan KKP ini yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Komite SMA 1 Langgudu saya hormati, anak-anak sekalian peserta LDKP OSIS SMA 1 Langgudu tahun 2024 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hampir siang ini atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya jualah sehingga kita dapat hadir di salah satu ruangan di SMA Negeri 1 Langgudu ini dalam rangka kita sama-sama menghadiri acara pembukaan LDKP OSIS SMA 1 Langgudu tahun 2024. Selawat salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap menjadi umat yang selalu istiqamah di jalannya. Semoga kita ini tetap berada di ajaran yang beliau sampaikan. Bapak Ibu yang saya berbahagia, surat dan jadwal ini kebetulan saya baca tadi malam setelah pulang dari sawah. Maaf, saya melihat yang akan memberikan sambutan kedua ini sekaligus membuka secara resmi di KPK ini adalah Bapak Camat. Tapi kebetulan Pak Camat beritanya dalam keadaan sakit, maka terpaksa harus diganti, ya. Kebetulan memang saya ini adalah komunitas di SMA Negeri 1 Langgudu. Saya adalah ketua komite SMA Negeri 1 Langgudu sudah 2 periode. Bapak dan anak-anak saya cintai. Kalau kita berbicara masalah latihan kepemimpinan, hampir semua orang-orang yang berhasil, yang sudah jadi guru sudah jadi pegawai yang melewati latihan dasar kepemimpinan ini semuanya berhasil dengan baik. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya sedih dulu pada tahun 72 saat saya kelas 2 di SPG Negeri Cineponto Sulawesi Selatan. Pada saat itu kebetulan saya adalah ketua OSIS SMA Negeri 1 Langgudu. Pada saat itu beberapa kali dilakukan latihan kepemimpinan di sekolah, apalagi kita perlu calon guru. Sehingga itu saat ini cerita dulu bentar ya, sekitar setengah jam lah saya memberikan sambutan. Saya ditunjuk oleh guru untuk
menghadiri perkemahan Wirakarya se-Asia Pasifik di Sulawesi Selatan. Asia Pasifik. Misi yang saya bawa pada saat itu adalah bagaimana supaya anak muda khusus di Sulawesi Selatan ini bisa membaur dan menjadi pemimpin bukan di daerah sendiri tapi termasuk internasional. Saat itu saya ditunjuk untuk memberikan ceramah agama. Jadi pada saat perkemahan Wirakarya itu antara maghrib dan isya ada acara ceramah agama atau santapan rohani yang dibawakan oleh pelajar-pelajar se-Asia Pasifik. Saat itu saya dapat tugas untuk berikan ceramah di depan teman-teman se-Asia Pasifik, saya termasuk Indonesia ini. Ya. Saya ceramah lebih kurang 30 menit. Dan syukurlah pada saat itu berkat dari latihan kepemimpinan ini saya bisa berdiri di depan teman-teman se-Asia Pasifik. Oleh sebab itu anak-anak sekalian kita berharap begitu. Nanti setelah latihan kepemimpinan ini kita harus berdaya guna dan berhasil-guna dimanapun anak berada. Kalau seorang pemuda menolak itu satu-satunya yang diharapkan. Jadi kita sudah jalan tinggal kepemimpinan begini, istilah menolak itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Kalau kita menolak harus punya alasan yang tepat mengapa sesuatu tidak bisa dilaksanakan oleh kita. Kemudian siapapun yang berikan ceramah antara isya dan maghrib, dia harus imam salat pada salat subuh. Maka pada saat itu saya menjadi imam sekitar puluhan ribu ya. Puluhan ribu jamaah kita ke lapangan, di pesawat kita duduk di karyanya. Saya menjadi imam salat. Saya bisa berdiri, tidak gemetar. Biasanya kalau orang-orang yang tidak biasa menyebut saja ayat, bibirnya sudah komakami, ya. Berdirinya sudah tiada aturan. Tapi karena kita sudah biasa di sekolah, saya hampir semua peserta imam kita, peserta salat itu saya kuasai. Dalam artian bisa mengikuti saya sebagai imam salat pada saat itu. Kan kita bangga. Pulang dari perkemahan Wirakarya itu ada beberapa gelombang. Pada gelombang berikutnya saya termasuk dianggap berprestasi dan mampu. Dikirim lagi saya. Satu-satunya dari Kabupaten Jendela Kuarcap, Berakam Pramuka Kabupaten Jendela Ponti itu saya satu-satunya diberangkatkan lagi. Dan dianggap saya mampu membawa nama baik Kabupaten Jendela Ponti sekaligus Provinsi Sulawesi Selatan. Berangkat lagi saya. Nah itulah kita berharap dengan latihan kepemimpinan ini anak-anak. Ikutilah dengan baik dan sesama. Kalau misalnya ada hal yang disampaikan oleh pemateri yang menurut kita sama atau kurang kita mengerti, tanyakan. Tanya kepada pemateri itu. Supaya kata orang terbangkat ilmu yang ada di benaknya itu untuk disampaikan kepada kita, untuk kita terima dengan tangan terbuka. Sebab kalau tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, vakum dia itu. Dia tidak bisa menelurkan apa yang ada di dalam hatinya dan pengalaman-pengalaman yang dia alami selama ini kurang terbongkar sehingga kita tidak bisa miliki. Oleh sebab itu saya berharap peserta LDKP ini kalau kita dulu peserta kepemimpinan OSIS disingkat begitu saja kalau dulu ya, ikuti dengan baik dan seksama. Yang berikut saya berdua ini dengan Pak Sekretaris sudah 2 periode, sudah tahun kelima ini, tahun depan masuk tahun ke-6 mungkin akan dilakukan permajaan pengurus komite. Saya yang usia sudah sekarang masuk 72 tahun ya. 72 tahun sekarang. Saya dulu guru SD, kemudian jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dan pensiun pada tahun 2014. Sudah 10 tahun pensiun. Umur saya sekarang menjelang 72 tahun. 18 Februari 2014 pas 72 tahun. Kata orang, saya masih energi. Yang walaupun sebetulnya kalau pada saya sendiri
Ya, sudah banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu regenerasi yang akan menggantikan saya ini dan bapak-bapak guru yang ada di depan adalah anak-anak sekalian. Maka tanpa ada persiapan, terutama yang kaitan dengan kepemimpinan, maka nanti akan arahnya sulit, arahnya buram. Jadi kepemimpinan itu diharapkan kepada anak ini setelah selesai 3 dasar kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Haji Dr. itu. Yang pertama, ingaso suntulaga. Yang kedua, imadia mangukaso. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Kalau kebetulan kita berada di depan, apa yang harus kita perbuat pada orang-orang yang kita pimpin? Ya, kita berada di depan, kita harus memberikan semangat kepada orang yang kita pimpin. Jadi kita tidak mau loyo. Kalau seorang pemimpin itu, seorang calon pemimpin tidak boleh loyo. Disuruh saja MC di pertemuan-pertemuan, banyak yang menolak. Jangankan anak-anak yang baru kelas 2, kelas 3 SMA ini, orang guru yang sarjana sekalipun, kalau tidak berpengalaman, nalar ciluk itu bisa, tidak berani dia, karena dia tidak pengalaman. Nah, belum lagi kalau seperti di event-event nasional disuruh menggunakan 2 bahasa, 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Maklum zaman sekarang ini di Indonesia ini, wabil khusus di Kabupaten Bima sudah dirancang pelajar-pelajar itu harus menguasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa sendiri, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kalau ketiga-tiga bahasa itu anak-anak bisa manfaatkan, katanya aturan yang baru ini, apalagi bisa menghafal Quran 30 juz, masuk di perguruan tinggi negeri itu tanpa tes. Waktu ada tes di perguruan tinggi negeri, baru yang gini bisa bahasa Arab, apalagi lancar bahasa Indonesia, lagi-lagi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Maka program kita di SMA Negeri 1 Lagodun tentang baca tulis Al-Quran itu, program menghafal Al-Quran oleh guru-guru agama, dihadiri dengan sebagainya. Kita tidak tahu nanda nasib kita itu ditentukan oleh Allah SWT, tapi harus dengan ikhtiar, harus kita berusaha. Kalau tidak berusaha, tidak mungkin kita akan peroleh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya berharap peserta LDKP posisi Negeri 1 Langguri tahun 2004 yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Angkatan Kedua. Jadi pada saat beliau bersama saya, sebetulnya saya dulu itu sudah bersama dengan beliau ini hampir 2 tahun pada saat itu. LDKP angkatan pertama itu saya sudah ketua komite. Tapi setelah beliau ditarik tugas tambahannya, LDKP itu hilang. Ya, diberikan masukan. Dan orang yang mengganti beliau tidak bersedia karena memang ini tidak gampang Bapak dan Ibu. Pematerinya harus disiapkan, harus ada dana. Makanya tadi sampai kepala itu setelah videonya dilihat oleh KCD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah dia itu, mengapa SMA 1 Lagodun bisa melaksanakan seperti ini? Uang dari mana? Ya kan? Uang dari mana? Nah, tadi sudah disampaikan itu adalah berkat bantuan dan kerjasama dengan orang tua. Sama dengan anak-anak menimba memperlancar bahasa Inggris di Pare itu. Tidak ada sekolah-sekolah, maka mungkin jarang sekolah khusus di Kabupaten Bima yang bisa mengirim siswanya sampai 20-30 ke Pare. Dikira gampang mengirim siswa 3 ke Pare. Kemataran saja 250.000 satu orang, ongkos soto. Belum sampai ke Pare. Pare itu lewat Bali sampai Surabaya. Berapa? Kalau berangkat 30 orang, berapa juta yang harus dikeluarkan transport? Walaupun separuh dari peserta yang berangkat. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap kepada anakku sekalian, timbalah ilmu
atau materi yang disampaikan oleh pemateri. Setelah kamu keluar, implementasikan di tengah-tengah teman atau di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun peserta LDKP ini berada. Suatu saat dibutuhkan, saya pernah ikut LDKP. Kalau begini, saya harus begini. Kita harus bisa bersikap cepat-cepat, kita bersikap dan kita bertindak. Beda dengan teman-teman yang tidak pernah mengikuti latihan kepemimpinan. Oleh sebab itu rugi. Yang 20 lebih yang tidak hadir seperti disampaikan oleh kota panitia, jadi celaka 50, yang hadirnya separuh. Malah kurang dari separuh, hanya 24. Tapi saya berharap kepada panitia, kalau saja misalnya ada di antara mereka yang ingin menyusul, jangan ditolak Pak. Misalnya ada yang masuk nanti malam, tolong diterima, kecuali sudah hari kedua, hari ketiga mereka itu sudah tidak bersedia. Tapi kalau nanti habis ini dia masuk atau nanti malam dia masuk, bisa saja itu mereka tidak datang kan beberapa hal dan beberapa faktor. Misalnya wadodo, kalau atau yang ya sekitar kalau udah orang ada sampai di berolah. Malu dirupet kira mas sekolah kaki, dan lain dengan dulu. Dulu waktu masih mas satu ini sendiri, itu siswanya sampai 500-600. Sekarang kita yang sekolah di sini hanya kalau di seputar Kaludu, Karunggu, Orada, Droo sampai di Laju dan di seberang-separuh. Kalau orang Keranti sudah datang lagi, makanya siswa kita ini tidak seperti dengan siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah di kabupaten. Seperti di SMA 1H, siswanya 800-an, bahkan sampai 1000. Padahal banyak sekolah di sana. Ya. Dari gede ya sekitar berapa ke bulan 200 lebih kita 300 lebih. Tapi kalau dilihat dari segi memperoleh pengetahuan dari bapak dan guru, gurunya sama, guru kita sama. Ya guru bahasa Inggris di kota sama dengan guru bahasa Inggris di masa tulang guru. Dia matematik di sama dengan kita di sini. Karena mereka pada saat mengikuti pendidikan mereka melaksanakan kurikulum yang sama, materi yang sama, jadi sama. Nah tinggal bagaimana anak itu menerima ilmu itu dari guru. Karena biasanya Tuhan itu Maha Kuasa. Kadang-kala ada siswa lebih pintar dari gurunya. Ada siswa yang lebih pintar dari, maksudnya sering memprotes gurunya karena keilmuannya itu dia mengetahui dengan pasti apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru itu tidak pas seperti yang dia peroleh. Makanya lakukan protes-protesan. Nah, sama dengan LDKP yang seperti disampaikan. Nah itu barangkali ya dapat yang disampaikan. Saya berikan spirit, semangat, laksanakan LDKP ini dengan sebagainya sampai 3 hari. Semua menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat diharapkan oleh masyarakat, bangsa, agama, dan negara di masa yang akan datang. Kemudian terakhir, pada ini Kamis 8 Februari 2024, saya atas nama Ketua Komite SMA Negeri 1 Langgudu dengan resmi membuka latihan dasar kepemimpinan pelajar khusus SMA 1 Langgudu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Rados Haji Tajapala, kami haturkan banyak terima kasih. The next agenda is the poem performance by the student of Senior High School Walnanggudu to the Miss Dea Amanda. The time is yours. Acara selanjutnya, persembahan puisi oleh siswa SMA Negeri 1 Langgudu kepada saudari Dea Amanda. Disilakan. puisi materi apakah hari itu? Baik puisi materi itu hari apa sih? Baik puisi materi. Sedih. Baik sama-sama. Ibu.
Berjalan gitu, berjalan. Bertabrak. Ini dia pusing. Kakiku patah, tanganku patah. Ya Allah. Hina gitu. Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring di antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring di antara Karawang, Bekasi. Sekian. Kepada saudari Dea Amanda, kami haturkan banyak terima kasih. The last agenda is closing. Let's close this event by saying Hamdalah together. Acara terakhir, penutup. Mari kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.